Selamat malam Bapak. Iya, selamat malam. Eh, Nama Bapak siapa? Budi Prasetyo. Bapak Setio. Umur Bapak sekarang berapa ya? Umur aku sekarang 28 tahun. Oke. Pekerjaan Bapak sekarang apa? Sebagai aktivis lingkungan perempuan. Oke. Eh, Apakah Bapak sudah menikah? Untuk saat ini belum menikah. Belum menikah. Oke. Eh, untuk saya sedikit bertanya-tanya eh, tentang Bapak kan aktivis lingkungan. Iya, betul. Oke. Apa peran Bapak sebagai aktivis lingkungan? Oke, peran saya akan menjawab beberapa poin yang nanti akan saya jawab. Yang pertama yaitu menarik terhadap isu-isu lingkungan yang serius. Jadi saya terlibat langsung dengan isu-isu tentang terkait pemanasan global, Oke. jadi khususnya lingkungan saya ya. Yang kedua yaitu membangun gerakan kesejahteraan sosial. Jadi saya terlibat langsung untuk membangun kesejahteraan sosial. Oke. Yang ketiga membantu untuk membentuk undang-undang Hmm. undang-undang lingkungan. Oke. Itu kami tekan terus ke pemerintah ya. Oke. Dan yang keempat yaitu mengawasi menyelesaikan masalah yang terkait isu di masyarakat. Jadi kami terlibat langsung. Oke. Yang kelima yaitu menginspirasikan orang lain untuk menggunakan suara mereka untuk mendorong isu terkait pemanasan global kepada para pemimpin politik agar ini menjadi masalah yang serius yang untuk dilihat oleh pemerintah. Jadi kita saling menjaga lingkungan bersama-sama terkait pemanasan global. Ini itu. Oke, baik. Langsung aja ya kita ke pertanyaan intinya saja. Apa yang memotivasi Bapak untuk menjadi aktivis lingkungan dan fokus pada isu pemanasan global? Kalau yang memotivasi saya termotivasi yaitu karena saya melihat langsung dampak perubahan iklim di sekitar khususnya di lingkungan saya. Iya. Oke. Jadi seperti cuaca ekstrim yang sering terjadi dan kenaikan permukaan air laut itu kan saya termotivasi agar bisa mendorong isu ini lebih apa ya harus pemerintah melihat bahwa dampak dari pemanasan global ini sangat dampaknya sangat besar. Oke. Jadi saya ingin berkontribusi dalam menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi yang mendatang. Oke. Yang pertanyaan yang kedua, apa saja kegiatan konkret yang telah Bapak lakukan untuk mengatasi pemanasan global? Saya sudah terlibat langsung ya di berbagai kegiatan mulai dari kampanye hingga pengurangan pengurangan plastik. Jadi pengurangan plastik itu apa ya sangat bisa untuk mencegah atau bukan mencegah lebih agar bisa mengatasi intinya bisa mengatasi sedikit terkait pemanasan global dan eh, masih pentingnya edukasi masyarakat tentang pentingnya energi terbarukan hingga aksi penanaman pohon itu saya terlibat langsung ya. Selain itu juga saya juga aktif dalam advokasi kebijakan Mhm. lingkungan di tingkat lokal dan nasional. Itu saya aktif terus, Pak. Baik. Oke. Menurut Bapak, apa tantangan terbesar dalam mengatasi pemanasan global saat ini? Saya akan coba ini yang mengurangi. Tantangan yang terbesar adalah mengubah pola konsumsi masyarakat. Oke. Ini yang harus kita perhatikan. Eh, yang masih tinggi itu dan dan mengubah sistem ekonomi yang sangat bergantung pada bahan bakar fosil. Ini yang harus kita perhatikan bukan
saya sebagai aktivis lingkungan, tapi kita sebagai masyarakat dan kita terlibat langsung agar bisa mencegah pemanasan global ini. Selain itu juga kurangnya kesadaran partisipasi masyarakat juga menjadi kendala. Ini yang harus kita terus dan terus memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa pemanasan global itu punya dampak yang begitu besar dan luas. Jadi saya kira itu. Pertanyaan yang keempat, apa peran teknologi dalam mengatasi pemanasan global? Kalau peran teknologi yaitu memiliki peran yang sangat penting, teknologi energi terbarukan ya. Itu yang pertama, seperti panel surya, tahu ya panel surya, Baik. dan turbin angin dapat mengurangi emisi gas dan rumah kaca. Selain itu, ya, dalam teknologi juga dapat digunakan untuk memantau perubahan iklim, pengembangan solusi yang lebih efektif. Jadi kita memanfaatkan teknologi itu untuk melihat sejauh mana pemanasan global itu. Jadi kita bisa memetakan, jadi kita bisa memberikan informasi yang baik kepada pemerintah bahwa pemanasan global ini secara kita pantau secara teknologi, kita melihat dari luar angkasa bahwa ini kita sudah bisa memetakan. Kita bisa memberikan informasi atau isu yang baik ke pemerintah agar pemerintahnya juga benar apa ya, mereka lebih bisa, wah ini bukan isu yang main-main, jadi mereka serius dalam penanganannya. Saya kira itu. Bagus. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda melihat peran individu dalam mengatasi masalah global seperti pemanasan global? Kalau saya melihat secara setiap individu ya, yaitu memiliki peran penting. Itu yang tadi saya bilang, kita tidak bisa secara individu, tapi bukan kelompok, tapi secara individu ini sangat penting. Jadi memiliki peran yang sangat penting, yaitu perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Kita bisa mulai dengan melakukan hal-hal dimulai dari diri sendiri. Kita bisa mulai dengan melakukan hal-hal kecil seperti mengurangi menggunakan plastik, menghemat energi, memiliki produk yang ramah lingkungan. Selain itu juga kita juga bisa mengajak orang di sekitar kita untuk ikut terlibat. Jadi seperti yang tadi saya katakan, kita itu tidak bisa berjuang sendiri. Jadi intinya ada kesadaran di masyarakat per individu. Seperti kita memberikan edukasi tidak boleh memakai plastik lebih berkelebihan karena itu mempengaruhi terhadap pemanasan global. Mungkin itu. Baik. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi pemanasan global? Saya kira kalau di bagian pemerintahan itu memiliki peran yang sangat penting ya dan strategis, karena setiap program yang diluncurkan oleh pemerintah itu intinya kan dia bisa mengkomandokan dari atas. Dan pemerintah itu juga perlu membuat kebijakan yang mendukung transisi ke energi bersih dan juga memberikan insentif bagi perusahaan yang ramah lingkungan. Jadi ini salah satu peran pemerintah yang harus dilihat dari pemerintah, karena pemerintah itu sebagai perannya itu sangat strategis serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Maka seperti ada maksudnya lebih dilihat dari pemerintah sehingga masyarakat itu tidak bisa memakai produk-produk contohnya yang seperti plastik yang bisa berdampak terhadap pemanasan global. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda melihat peran perusahaan dalam mengatasi pemanasan global? Ini yang saya sering ini juga ya. Jadi perusahaan itu memiliki tanggung jawab yang besar karena setiap bahan yang karena
perusahaan ini apa ya, produksi juga terhadap populasi, jadi keterkaitannya itu sangat besar. Jadi perusahaan itu harus memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengatasi pemanasan global ini. Jadi perusahaan itu harus berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Ini sangat penting bagi perusahaan tentunya. Yaitu mengembangkan produk-produk ramah lingkungan dan menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan dalam seluruh operasi bisnisnya. Jadi perusahaan itu tidak semena-mena mengeluarkan produk yang bisa membuat pemanasan global itu semakin rendah. Jadi ini harus yang juga kita sebagai aktivis mengingatkan kepada perusahaan agar mereka menciptakan produk-produk itu tidak bersangkut pautnya dengan pemanasan global. Saya kira itu, Pak. Pertanyaan selanjutnya, apa yang menjadi harapan Anda untuk masa depan lingkungan? Tentunya saya sebagai aktivis lingkungan, saya berharap kita dapat mencapai kesepakatan global untuk mengatasi perubahan iklim dan membangun masyarakat yang berkelanjutan. Saya juga berharap generasi muda atau generasi di bawah saya akan semakin peduli terhadap lingkungan. Itu yang sering saya memberikan edukasi kepada generasi baru agar mereka itu peduli terhadap lingkungan, karena lingkungan bersih, aman, maka kita juga akan aman. Saya kira itu, Pak. Oke, baik. Apa pesan Bapak untuk generasi muda yang ingin terlibat dalam upaya mengatasi pemanasan global? Oh, kalau saya ya, generasi muda itu jangan pernah merasa kecil. Ini yang sering saya ingatkan di kalangan anak muda. Dan tidak berdaya ini sangat-sangat itu tidak boleh kita sebagai anak muda tanamkan hal-hal itu akan menurunkan semangat kita itu, Pak. Jadi setiap tindakan sekecil apapun yang kita lakukan akan membawa perubahan dan manfaat teknologi dan media sosial untuk menyebarkan pesan tentang pentingnya menjaga lingkungan. Ini yang sangat penting, Pak, bagi generasi muda, sehingga memberikan edukasi, apalagi sekarang sudah di zamannya teknologi, banyak yang memakai HP dan lainnya, sehingga kita membuat konten-konten yang memberikan edukasi-edukasi pentingnya menjaga lingkungan agar masyarakat yang menontonnya bisa untuk menjaga lingkungan. Saya kira itu, Pak. Baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda menghadapi tantangan dan kekecewaan dalam upaya mengatasi pemanasan global? Eh, Tentu saja ada kalanya merasa lelah dan putus asa. Namun saya selalu termotivasi, Pak, ini jujur aja ya, Pak, oleh semangat dan untuk ini, Pak, kita melindungi bumi dan masa depan anak cucu kita. Ini yang sangat penting, Pak, yang tidak dilihat oleh banyak orang. Saya juga belajar dari kegagalan dan terus mencari cara untuk meningkatkan dampak dan aksi yang saya lakukan. Jadi saya itu terus melakukan edukasi terus, walaupun dari sisi lain banyak yang merasa, kalau saya ya, Pak, ada yang mungkin tidak mendukung, tapi yang tadi saya bilang, kita ini harus menciptakan lingkungan untuk anak cucu kita. Nah, ini, Pak. Baik. Jadi kita itu ketika kita menjaga lingkungan sekarang, jadi generasi kita berikutnya itu tidak mendapatkan pemanasan global. Jadi kita harus mencegahnya dari sekarang. Saya kira itu, Pak. Pertanyaan selanjutnya, apa yang membedakan gerakan lingkungan saat ini dengan gerakan lingkungan di masa lalu? Kalau saya kira gerakan lingkungan saat ini itu lebih inklusif ya, Pak. Oke. Dan juga melibatkan berbagai kalangan masyarakat. Selain itu juga penggunaan teknologi informasi media sosial. Nah, ini, Pak, juga mempermudah kita untuk mengkoordinir aksi dan menyebarkan informasi. Namun tantangan yang dihadapi juga semakin kompleks, Pak. Jadi, Pak, itu apa yang seperti tadi saya jelaskan, anak
bahwa teknologi itu sangat apa ya, bisa memberikan informasi, cakupan kan luas kan. Oke. Kita membuat konten, edukasi tentang pentingnya menjaga lingkungan, kita menyebarkan, tapi juga di satu sisi hal ada juga masyarakat yang tidak mempeduli. Nah, ini kita harus turun langsung, Pak. Turun langsung ke tempatnya dan kita memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga lingkungan. Saya kira itu, Pak. Oke. Oke. Bagaimana Anda melihat kolaborasi antara aktivis lingkungan, pemerintah, dan sektor swasta dalam mengatasi pemanasan global? Oh, saya kira kolaborasi sangat penting ya Pak untuk mencapai solusi yang efektif. Hmm, aktivis lingkungan dapat memberikan masukan dan tekanan kepada pemerintah. Jadi kami terus memberikan tekanan atau isu terkait pemanasan global dan pemerintah pemerintah dapat membuat kebijakan. Jadi kami memberikan isu, kami berharap pemerintah membuat kebijakan yang mendukung upaya konversi tentang terkait pemanasan global. Sementara itu juga sektor swasta dapat mengembangkan teknologi dan produk yang ramah lingkungan. Jadi setidaknya dari swasta atau perusahaan itu memberikan atau menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan agar tidak disalahkan ke masyarakat. Jadi kita melihatnya dari atasnya terkait pemerintahnya, perusahaannya, agar ke bawahnya juga bisa menyelesaikan isu tentang terkait pemanasan global. Saya kira itu, Pak. Baik. Eh, apa peran media sosial dalam menggerakkan aksi lingkungan dan meningkatkan kesadaran masyarakat? Eh, kalau peran media sosial telah menjadi alat yang sangat penting ya, Pak. Ampuh juga menggerakkan aksi lingkungan dan juga platform itu seperti ini ya Pak. Instagram, Twitter, dan Facebook ini memungkinkan kita untuk menyebarkan informasi tentang krisis iklim secara keseluruhan dan cepat dan luas dengan menggunakan relevan dan konten yang menarik. Jadi kita memberikan konten-konten itu yang menarik sehingga masyarakat nonton itu bisa termotivasi untuk menjaga lingkungan. Saya kira itu, Pak. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda melihat pentingnya kolaborasi lintas sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mengatasi krisis iklim? Kalau untuk kolaborasi itu lintas sektor sangat krusial ya Pak. Baik. Dalam mengatasi krisis iklim ini, jadi pemerintah itu memiliki peran penting ini lagi-lagi pemerintah ini ya Pak. Karena yang tadi seperti saya sudah bilang, jadi peran pemerintah ini sangat penting dan strategis. Jadi menyediakan teknologi sumber daya yang diperlukan, sedangkan masyarakat berperan menggerakkan dan mengawasi. Dengan bekerja sama, kita bisa menciptakan solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Misalnya ya Pak, pemerintah itu bisa memberikan insentif bagi perusahaan yang berinvestasi dalam energi bersih. Dan yang kedua itu sektor swasta bisa mengembangkan produk ramah lingkungan, masyarakat bisa mengubah gaya hidup menjadi lebih berkelanjutan. Baik. Itu Pak. Oke, pertanyaan terakhir, apa tantangan terbesar dalam mengimplementasikan solusi berbasis alam atau nature-based solution untuk mengatasi perubahan iklim di Indonesia? Salah satu tantangan terbesar adalah kerusakan ekosistem. Jadi Pak, ini sangat masalah yang sangat ini ya krusial yang harus diperhatikan. Hutan dan lahan gembut ini membutuhkan waktu yang lama Pak dan investasi yang besar. Selain itu juga kurangnya kesadaran masyarakat. Nah ini Oke, Pak. baik. Akan pentingnya ekosistem juga menjadi kendala. Tantangan lain adalah konflik kepentingan antara kepentingan ekonomi jangka pendek dan upaya pelestarian lingkungan. Namun dengan pendekatan yang tepat dan melibatkan masyarakat secara aktif, kita bisa mengatasi tantangan-tantangan ini. Saya kira itu
saling berkombinasi antara pemerintah, swasta, perusahaan, masyarakat, maka kita bisa mengatasi pemanasan global. Saya kira itu, Pak. Baik. Oke. Terima kasih Pak atas wawancaranya. Terima kasih. Saya juga sangat senang, Pak, Oke. melihat isu-isu tentang terkait pemanasan global. Terima kasih, Pak. Oke, Pak. Sama-sama.